marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum, Pok. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Fian. Ini apa kabar? Baik ya. Ustadz gue dari pesantren, Pok. Iya, tutupin aja gua nggak kelihatan jadinya. Silakan duduk. Warung buka, Pok. Buka. Puasa lancar. Alhamdulillah. Laris ya. Laris, alhamdulillah. Mau nyaur apa nih? Nyaur, ada nasi kucing ini. Ada nasi kucing, sate-satean sama gorengan. Mantap. Oke. Boleh nanti sama Bang Pian ya. Siap, ayo siapin. Boleh itu. Lu udah kelar mondoknya, Pian? Alhamdulillah gue udah ya masih banyak lah. Alhamdulillah lulus apa? Dia penakal. Ya. Enggak, Pok. Nakal nakal yang penting kan? mau belajar. Masa nakal terus? Enggak lah sekarang. Coba ya. Iya, Udah lebih baik sekarang, Pok. Gue udah nyuruh duduk, emang kagak mau aja. Betah berdiri, Pian. Oke, silakan. Makanya, ayo duduk deh, ayo siapin. Pian, dibuka acaranya, Pian. Ah, iya nih, Pok. Buka, boleh. 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 Oke. Pembahasannya ini soal tradisi Ramadan di pesantren. Jadi mari kita simak diskusi saya dengan Kiai atau Ajengan ya, Ajengan Ginanjar Sya'ban. Akang aja. Akang aja maunya dipanggilnya. Akang. Atau yang lagi rame Agin gitu. Boleh? Agin, boleh. Boleh gitu ya. Langsung aja kayaknya ya, Kang Ginanjar. Gimana ya? Apa namanya? Kira-kira dari tradisi puasa atau tradisi Ramadan di pesantren ini yang selama setahu saya kan ada banyak gitu ya, misalkan kayak ada apa namanya ngaji pasaran atau ada pengajian-pengajian yang rutinan gitu. Itu kira-kira ada nggak sih apa namanya tradisi pesantren yang khusus yang mengena buat Kang Ginanjar ini yang dan apa namanya bisa Kang Ginanjar ceritakan gitu dari tradisi Ramadan di pesantren ini? Ya, Kang Pian, puasa lancar ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana? Siap sahur nih kita nih. Ya, setelah inilah. Ini meluncur sauran ini. Aduh, makasih banyak, Alhamdulillah, Pok. Mpok. Sahurnya anget-anget. Bantuin. Belum, Pok. Kecup dulu, Pok, kecup. Waduh. Waduh, ini bareng lagi. Iya. Iya, biar kagak grogi lu. Iya Oke. udah. Ya, Bang Pian. Jadi pesantren ini adalah salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang sangat penting sekali. Iya. Dan pesantren ini sudah eksis Betul. sejak lebih dari 500 tahun silam. Berarti jauh sebelum kemerdekaan ya? Jauh banget. Dan hingga hari ini di antara institusi pendidikan Islam khas di Nusantara yang masih tetap eksis selama ratusan tahun ini adalah pesantren. Nah, karena itu Ki Hajar Dewantara, salah satu bapak pendidikan Indonesia modern ini mengatakan bahwasannya salah satu sistem pendidikan di Indonesia yang bisa untuk dijadikan inspirasi dan teladan itu adalah pesantren. Karena pesantren teruji ratusan tahun lamanya menjadi institusi keilmuan, Betul. kawah candra di muka pengetahuan yang melahirkan generasi terbaik bagi bangsa Indonesia ini. Keren gak, Yan? Betul, pasti keren banget itu. Tapi ada nggak sih yang khusus gitu, yang cerita-cerita dari Kang Ginanjar sendiri yang apa ya, personal gitu dari tradisi Ramadan di pesantren ini? Banyak. Apa tuh kira-kira? Jadi apa aja tuh? pesantren ini kan identik dengan tempat keilmuan. Karena itu tradisi Ramadan di pesantren itu pun tradisi budaya yang tidak bisa dilepaskan dari ruh
atau spirit keilmuan tadi. Betul. Salah satunya adalah tradisi ngaji pasanan. Oke. Atau ya. kalau orang-orang bilang ngaji pasaran. Iya, betul. Jadi ngaji pasanan ini ngaji yang memang khusus dihelat, dilangsungkan selama bulan puasa. Iya. Dan dinamakan pasaran karena dalam rentang waktu ini biasanya ngaji pasanan atau pasaran ini berlangsung dari pertengahan bulan Ruwah atau bulan Sya'ban. Berarti sebelum Ramadan Sebelum itu? Ramadan. Oke. Sampai pertengahan bulan Ramadan itu sendiri. Dan di pesantren ini, dalam rentang pertengahan bulan Ruwah sampai bulan puasa, para kiai, para ustadz banyak membacakan dan mengajarkan kitab-kitab yang menjadi referensi bagi tradisi keilmuan Islam, mulai dari habis subuh sampai setelah taraweh. Oh gitu. Jadi lama juga tidak ya? ada waktu jeda kecuali hari-hari itu penuh dengan ibadah dan dengan ilmu. Luar biasa memang tradisi yang tradisi yang kental akan keilmuan ya Gus ya berarti ya. Sangat kental sekali dengan keilmuan. Jadi misalkan begini, Ya. dulu waktu saya belajar di pesantren di Kediri di Jawa Timur. Lirboyo atau di mana? Di Lirboyo, betul. Mudah-mudahan saya diakui sebagai santri Lirboyo, Kang Pian ya. Ya amin Gus. Dulu pengalaman saya ketika habis subuh itu ada salah satu kiai yang membacakan kitab. Ya. Kitabnya yaitu Ta'limul Muta'allim setelah subuh. Itu satu kiai, belum kiai yang lain. Betul. Biasanya kalau habis subuh ngaji itu kemudian selesai sampai waktu duha, jam 8 atau setengah 9. Lama juga berarti ya Gus. Lama. Sekitar 3 jam itu. Sekitar 3 jam. Betul. Lalu istirahat, Ya. kemudian ada lagi yang membaca kitab sebelum zuhur. Biasanya dari jam 10 sampai jam 12. Ya. Itu bukan hanya satu ustadz atau satu kiai. Kitab yang dibacakan itu ada dalam berbagai bidang keilmuan. Betul. Makanya disebut pasaran itu karena kita bebas kayak masuk pasar gitu ya. Oh, Kita itu. boleh mengambil sebanyak-banyaknya tetapi sesuai dengan kapasitas keilmuan kita. Betul. Lalu habis duhur nih misalkan dimulai lagi nanti ada ngaji sampai jam 3. Jeda istirahat sholat asar, habis asar kegiatan ngajinya lebih sedikit biasanya karena ya mempersiapkan buka atau sebagainya. Tetapi ngaji itu tetap ada. Ya. Lalu diselang sholat maghrib, habis maghrib istirahat, sholat isya, taraweh. Setelah isya itu, setelah taraweh, itu katakanlah jam setengah 9, itu mulai lagi ngaji sampai ada yang sampai tengah malam, jam 12. Jadi pian bayangin, dari mulai habis subuh sampai kemudian tengah malam itu ada banyak puluhan kitab yang dibacakan oleh banyak juga ustadz atau kiai yang membacakan kitab tersebut. Iya, oke. Jadi itu kan masih secara umum Kang Aceng. Tapi kalau misalkan yang Kang Aceng rasakan sendiri, misalkan yang sangat tadi saya sebut sangat personal gitu, ada nggak sih selain ngaji pasanan ini ya tradisi Ramadan di pesantren yang itu kayaknya cerita personal Kang Aceng sendiri gitu misalkan? Ya, kalau cerita personal saya dalam menjalani Ramadan ketika masa waktu dulu saya belajar di pesantren, Pian, saya menjalaninya ya dengan belajar seperti tadi itu. Jadi full berarti ya dari sahur sampai dari habis subuh. Dari habis subuh sampai mau tidur ya? Iya, jadi tentu saja tidak semua waktu. Oh gitu. Karena kadang-kadang kita tuh semangatnya ingin mengambil semuanya, tetapi gara-gara mungkin kita sahurnya terlalu cepat gitu ya, sehingga waktu tidur kurang, sehingga ketika ngaji habis subuh itu kita hadir di tempat cuma tidur. Pada ngantuk katanya, iya Pak. Tiduran kita itu, jadi tidurnya sambil duduk gitu ya, sambil duduk, sambil pegang kitab, sambil pegang pulpen buat mana kitab. Sampai kecoret-coret itu kitabnya biasa. Ya, ada yang kecoret-coret juga. Nah, selain mengisi hari-hari dengan ngaji pasanan, biasanya para santri juga mengisi Ramadan ini dengan berziarah ke makam para
ulama besar yang sekiranya bisa mentransfer energi positif dan juga inspirasi buat si santri tersebut. Oh, begitu. Ketika di Kediri dulu misalkan beberapa santri ketika Ramadan ini ya tidak full, misalkan mengaji dari habis subuh sampai setelah tarawih gitu ya. Misalkan nanti menghabiskan waktu setelah sholat asar itu sambil ngabuburit Kang Pian itu ke beberapa situs-situs bersejarah. Jadi makam para ulama-ulama hebat, gitu ya? Pesarean gitu ya. Dengan naik sepeda, kadang dengan berjalan kaki sambil menunggu waktu buka. Dan kebetulan misalkan di beberapa masjid yang ada makam para ulamanya itu menyediakan buka gratis. Nah, jadi kita ini sekalian ziarah, sekalian belajar sejarah, sekalian mengambil inspirasi keilmuan dari sang tokoh yang dimakamkan di tempat tersebut. Kita juga dapat berkah makan buka gratis, Po. Enak nih, Po, kayak enak. Kayak kita bukain sahur ini sekarang kayaknya. Boleh makan sambil dimakan. Boleh sambil Jadi makan. sahurnya ada nasi kucing ini, Bang Pian. Ada nasi khas Jogja ini ya. Iya betul, kalau ini nasi kucingnya ada, kalau punya saya yang teri nih. Ada yang teri, ada yang orek. Mantep dah. Punya saya orek. Kebetulan ini kesukaan saya. Masya Allah. Nanti kita makan Bang Pian. Siap, oke. Kang, kalau di pesantren gitu santrinya masak sendiri nggak? Kalau lagi pada mau buka, apa sahur masak sendiri, apa udah dimasakin gitu sama pengurus-pengurus apa pesantren gitu, apa sama siapa gitu? Itu pilihan sih, Po. Oh. Kalau kebanyakan santri sekarang ya mungkin lebih praktis. Jadi dia beli. Kalau GoFood dia sekarang lebih praktis GoFood. Zaman dulu saya mondok belum ada GoFood, Po. Iya. Nggak ada. Cuman waktu dulu saya lebih suka masak, Po. Oh, masak ya. Lebih Masak hemat. sama teman-teman. Iya, Lebih hemat juga. Ya bukan lebih hemat juga sih. Sekaligus kita belajar cara meracik masakan kan, biar jadi suami idaman nanti. Luar biasa. Iya dong, Luar kita biasa, nyiapin Kang, buka kita buat ajarin. pasangan kita. Luar Buat biasa. istri anak kita. Apa namanya tadi kan kita termasuk yang tadi Mbok juga bilang soal tradisi-tradisi yang tradisi-tradisi Ramadan di pesantren. Kira-kira apa sih bedanya dengan tradisi Ramadan di luar pesantren? Apakah dari segi sosial ataupun dari segi budayanya juga? Kira-kira ada yang beda nggak sih, Kang? Ya bedanya yang saya bilang tadi, di pesantren ini Ramadan betul-betul dijalani sebagai bulan keberkahannya kita rasakan itu bukan hanya bulan untuk ibadah. Dalam arti kita menjalankan puasa, tetapi bulan ilmu pengetahuan. Karena di bulan ini ada banyak sekali sumber-sumber referensial yang diajarkan, yang dikaji, yang dibacakan. Lalu kita dengan nanti bebas gitu ya, kita bisa mengaji sumber referensial itu apa saja asalkan sesuai waktunya dan yang paling penting sesuai tingkatan kapasitas keilmuannya. Jadi jangan sampai begini Kang Pian nih. Kang Pian ini secara tingkat kualifikasi keilmuan itu masih kelas menengah pertama. Tetapi Kang Pian ini belajar mengaji sumber referensial atau kitab-kitab ini untuk tingkatan Aliyah, S2. Wah, jauh banget itu. Saya tadi nyebut aliyah ini, S2 ini kejauhan. Jadi biar apa? Biar seimbang gitu ya. Kita ini betul. belajar sesuai dengan kapasitas dan tingkatan kita. Betul. Itu Kang Pian. Soalnya kalau dulu kan saya juga sedikit banyak pernah di pesantren gitu. Tadi kalau Kang Ginanjar bilang kalau pagi-pagi itu taklimul muta'alim, kalau di saya beda, Kang. Jadi pagi-pagi itu biar pada melek, biar nggak pada ngantuk, ngajinya biasanya Qurratul Uyun. Jadi kitab-kitab yang seperti itu. Jadi kan orang-orang juga sedikit melek begitu. Wah. Ya, taklimul muta'alim itu salah satu. Yang lain banyak ya. Misalkan ada yang membaca kitab Nihayatuz Zain dalam jurisprudensi, ada juga yang membaca kitab tata bahasa Arab Alfiyah. Alfiyah ada juga yang membacakan kitab hadis Arba'in Nawawi. Arba'in Banyak Nawawi. sekali. Itu pilihan ya. Kalau tingkatan-tingkatan lebih tinggi mungkin tafsir-tafsir begitu ya, Jalalain atau gitu. Jalalain tingkat menengah. Menengah itu. Kalau yang tinggi itu seperti Fathul Wahab. Kemudian kitab-kitab hadis yang besar gitu ya. Kalau yang pemula dulu karena saya masih sangat pemula yang ngajinya Arba'in Nawawi. Awamil Jurjani. Betul. Safinatus Sholah. Hidayatus Sibyan dan
Jalan maksudnya. Apa namanya, kalau misalkan tadi kan perbedaannya soal khusus keilmuan gitu ya. Kalau misalkan dari segi kolektivitas juga apakah ada perbedaan? Tadi kan Mbok sempat bilang soal masak atau tidak, masak bareng atau tidak segala macam. Apakah ada bedanya? Misalkan pas Ramadan dengan pas tidak Ramadan, atau pas Ramadan di pesantren dengan pas Ramadan tidak di pesantren gitu, secara kolektif. Ya tentu beda. Jadi para santri itu pulang biasanya ke rumah setelah tanggal 15 Ramadan. Betul. Pulang ketemu keluarganya, ya di rumah mereka kemudian akan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Biasanya para santri ketika sudah pulang ke rumah, mereka kemudian yang mengampu masyarakat ya, mendampingi masyarakat untuk bersama-sama menjalani ibadah Ramadan ini. Misalkan kalau habis subuh nih di kalangan masyarakat, Pok, ada kuliah subuh. Oh, Waktu iya. kecil kan kita ada tugas tuh, Pok, dari sekolah. Iya. Betul, Kasih itu harus buku, tanda ada tangan tanda itu. tangan. Iya, Ngantuk benar. nggak apa-apa ya. Yang penting tanda tangan. Tanda Ada, tangannya. benar. Resam bisa nyontek itu. Itu biasanya teman-teman yang belajar di pesantren kemudian turut serta untuk bagaimana memeriahkan syiar-syiar Ramadan di kampung halamannya masing-masing dengan kuliah subuh misalkan, atau bikin kegiatan sore-sore Pesantren kilat gitu ya. pesantren kilat misalkan, atau malam misalkan dibikinkan ada tadarusan gitu ya. Jadi ngaji, kemudian ya saling bertukar motivasi gitu ya. Jadi mengabdi kepada masyarakat di Mengabdi kepada kampungnya, masyarakat di kampung kampung. halaman gitu Betul ya. banget, betul banget. Oh, lu bawa ilmu apaan? Gua tadi kan sempat nyebut itu tadi ada apa namanya, ada kitab-kitab begitu, tapi Nah. ya Ntar lu ngajar nggak nih di masjid kita nih? kebanyakan ngantuk gua. Ya elah, pijan malu-maluin gua aja lu. Kiai, tips ini Kang. Apa kan banyak nih tetangga-tetangga anak-anaknya udah pada agak gede gitu, pengen masukin di pesantren. Tipsnya milih pesantren gimana sih? Apa yang mesti dilihat duluan nih? Kadang-kadang kan orang, wah nggak mau jauh-jauh dari anak. Karena kita di Jakarta, pilih yang deket. Pokoknya padahal belum tentu bagus. Atau misalnya malah itu nggak mendidik. Ntar maknya dateng mulu, nggak boleh, ntar ngintip dari kaca, dari mana. Wah kebiasaan banget mama. Tipsnya milih pesantren, gimana Kang? Jadi untuk zaman sekarang, Pok, tips milih pesantren itu simple. Satu, pesantren yang tidak ada kekerasan terhadap anak di dalamnya. Wah, itu penting itu sekarang Penting. itu. Setuju nggak? Penting Setuju. Pak. Di sana Penting. nggak ada Penting bullying, sekali itu, nggak ada betul, kekerasan betul. terhadap anak. Betul, Benar setuju. itu. Yang kedua, pesantren yang memang bisa memotivasi dan juga bisa menghantarkan si anak yang ketika masuk ke sana itu menjadi pribadi yang lebih baik, punya masa depan, membantu menghantarkan terhadap masa depan yang lebih baik. Sehingga nanti ketika di masa depan si anak ini punya bisa membantu terhadap orang tuanya, lingkungan sekitarnya, terhadap ya termasuk terhadap negara ini. Dan yang paling penting, pesantrennya itu yang punya tradisi keilmuan yang jelas. Tidak kalah pentingnya juga selain tradisi keilmuan yang jelas, karena biasanya dalam tradisi pesantren itu antar satu pesantren dengan yang lain itu saling terhubung kok. Oh iya, masih saudara kalau nggak seilmu Ya bukan ya. hanya saudara, itu dalam genealogi keilmuan. Iya, Misalkan iya, Bang iya. Pian nih, katanya Bang Pian ini dulu belajarnya di Al-Hikmah 2 Ya di betul. Di Brebes, Bumi Ayu. Bumi Ayu. Bumi ayo. Ya, Ya. di Bumi Ayu. Itu Ki Mas Ruri, kiainya kan ya dulu ya? Betul, betul. Beliau alumni mana coba? Kiai Wahab Hasbullah kalau tidak salah. Oke, Ki Mas Ruri itu alumni Lirboyo juga dari kali. Jombang, Jombang. Ya. Oh. dari Tambak Beras ya? Iya, betul. Betul ya? Betul. Tambak Dari beras. Tambak Beras Ki Wahab. Iya, Ki Wahab Ki itu Wahab. murid dari Kiai Hasyim Asy'ari Tebu Hasyim Ireng, Asy'ari, pendiri Tebu Ireng, Nahdlatul Ulama. ya. Saya Ya. di Lirboyo, Ki Abdul Karim juga terhubung dengan Kiai Haji Hasyim. Hasyim Asy'ari. Karena itu di antara keistimewaan pesantren itu adalah bukan hanya hubungan kekerabatan, tetapi hubungan keilmuan keilmuannya yang. juga ya. Nah, ini yang kita cari pesantren yang seperti ini. Hmm. Lalu yang tidak kalah penting, Po, cari pesantren itu yang jelas
kecintaan dia dan komitmen dia terhadap nasionalisme negara kesatuan Republik Indonesia. Itu penting. Penting Itu itu emang penting. kok. Itu Jangan penting. sampai. Jadi jangan sampai anak kita nih dimasukin ke pesantren kok. Lulus-lulus kemudian ngata-ngatain negara kita ini negara yang bla bla bla. Jangan sampai. Iya. Tetapi justru bagaimana anak-anak kita ini setelah lulus pesantren tetapi rasa nasionalisme dia, cinta dia terhadap bangsa negara ini itu besar, tumbuh. Jadi keilmuan keagamaannya juga bisa membuat dia membangun bangsanya juga setelah dia selesai dari pesantren itu Iya, tadi. karena di Betul, pesantren betul, yang betul pasti diajarkan satu kaidah begini, Po. Hubbul waton minal Minal iman. Iman. Ya, jadi Cinta tanah air. tidaklah sempurna iman kita kecuali kita bisa mengekspresikan kecintaan kita, dedikasi kita terhadap negara Negara. kita. Betul. Benar. Wah, ini jadi gue bisa ngobrol nih sama emak-emak ntar ya kan. Pasti, Nih Po. katanya Kanggin A, B, C, D, E, F, G semua. Jadi Iya. bisa pada milih. Betul, harus jelas pesantrennya yang mana gitu. Jangan asal begitu. Jangan asal, Betul. bener. Ntar nyasar tiba-tiba pulang-pulang Bonyok anaknya. bonyok. Betul, Tuh, ini bahaya. juga nih bonyok. Aduh ya Allah. Agak gua. Oh, enggak bonyok ya, emang Alhamdulillah. Ikut sama alhamdulillah. Kanggin aman. Aman. Alhamdulillah. Ilmunya aman nggak? Insya Allah. Ya udah dilanjut. Sobat BKN. Alhamdulillah ilmu kita hari ini di acara Inspirasi Ramadan. Aduh, makin hari makin daging nih isinya. Inspirasi Ramadannya BKN, PDI Perjuangan. Jangan lupa besok langsung nyalain pas lagi siapin sahur, tik langsung nyalain BKN PDI Perjuangan. Ada kita lagi rame-rame di sini masih sama Aye, Pok Syalimar. Ya, besok kita sahur lagi. Jangan lupa sholat subuhnya, jangan lupa siapin zakatnya ntar. Ya, jangan lupa subscribe-nya juga. Oke, sekarang Aye mau sahur. Sekalian tuh ngirimin pesenannya warga. Oke, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.